Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Faruk Lintang Sewu. Golek polo, gak golek molo. Teman-teman, ini aku dapat kejutan teman-teman. Aku beberapa waktu yang lalu itu naruh sesuatu di bawah kolong tempat tidurku. Nah, tadi pagi itu ada barang yang jatuh ke kolong tempat tidur. Terus ketika aku ngambil barang yang jatuh itu tadi, aku baru keinget teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, lihat ini sampai berdebu, sampai kelupaan aku teman-teman. Ternyata isinya adalah, oh, aku nyimpen telur ular teman-teman. Ya, nyimpen telur ular ternyata udah menetas. Kok alhamdulillahnya ketika aku teringat itu dia udah menetas dan alhamdulillah nggak kelamaan. Nah, ini kita lihat ya. Wih, berapa? Satu, dua, tiga, empat. Oh, netas semua teman-teman. Ya ampun, ternyata kelamaan. Ini ada yang udah mau shading nih teman-teman. Lihat matanya. Tuh, sudah buram. Nih, matanya udah buram teman-teman. Ini udah mau ganti kulit ini. Berarti udah lama ini. Nah, ini adalah ular Pias mucosus atau ular bandotan macan. Kenapa disebut sebagai ular bandotan macan? Karena dia memiliki pattern atau motifnya ini ya, corak-coraknya. Ini galak, aduh, kan? Ini galak teman-teman. Nah, walaupun ular ini galak, ular ini tidak berbisa ya teman-teman ya. Ini adalah jenis dari ular tikus. Nah, ini kita pindahkan dulu. Aku sudah siapkan tempat, teman-teman. Bisa kasih sementara seperti ini dulu aja, biar ada kelembapannya. Ini dikasih air, terus sama ini benda-benda yang kasar biar dia bisa melepas kulitnya. Wow, satu, dulu, si, dua, tiga, empat. Oke, ke sini dulu sementara. Nah, ular bandotan macan atau ular jali ini teman-teman ya, ini mampu tumbuh sekitar 2 meteran. Tapi ada spesies yang pernah ditemukan itu mencapai panjang tubuh 3,7 apa 3,9, hampir 4 meter teman-teman. Dia bertelurnya itu sekitar 6 hingga 18 butir. Cuman kalau aku itu seringnya dapat yang sekitaran 9 sampai 12 saja sih. Yang ini kemarin bertelur berapa ya? Bertelur 9 butir ini teman-teman. Terus ada temen yang butuh, yang minta dan pengen nyoba menetaskan katanya. Itu diminta teman-teman dan sisa 4, dan alhamdulillah di aku menetas semua. Jadi aku nggak ini sih, nggak melakukan perawatan khusus. Jadi seperti ini aja. Ini tisu ini sebetulnya kering, tisu kering. Terus aku taruh di tin wall, dan tin wallnya ini ada lubang satu aja. Nih, tutup. Terus aku taruh di kardus, ini kardus bekas sepatu teman-teman. Aku tutup, lalu aku simpan di kolong tempat tidur. Kenapa di kolong tempat tidur? Karena suhunya itu stabil dan tidak itu ya, tidak apa namanya, untuk udaranya itu tetap tidak ada angin yang terlalu kencang teman-teman. Nah, nggak ribet-ribet amat sih. Nah, untuk ular bandotan macan ini teman-teman, itu persebarannya luas banget ya, hampir di seluruh negara Asia. Di Indonesia sendiri ular ini banyak ditemukan di mana ya,
Jawa, Bali, teman-teman. Udah jangan lari dulu. Nah, ular ini habitatnya itu terestrial atau aktif di permukaan tanah. Namun, pada dasarnya ular itu ketika baru menetas atau baru lahir, itu dia sudah mampu berenang dan mampu memanjat. Itu otomatis ya teman-teman ya, nggak perlu les dia nggak perlu les renang. Weh, jangan lari dulu. Ya, untuk makanannya, sekian ini sudah mampu memakan cicak, lalu kadal-kadal kecil, katak, dan bahkan kalau ketika dia memanjat dan rezekinya dia akan menemukan sarang burung dan akan memangsa anakan burung yang masih kecil, teman-teman. Ketika sudah besar, dia ini sebagai pemangsa tikus yang sangat hebat, teman-teman. Ini dia apabila ada di area persawahan atau perkebunan, yaitu akan memburu tikus. Makanya beberapa teman-teman itu menjuluki dia ini sebagai ular sahabat petani. Namun ular ini kadang ada yang salah identifikasi, teman-teman. Katanya mirip ular king cobra. Nah, ini ya, pada motif sininya ini hampir mirip ular king cobra. Nah, namun ini sangat berbeda jauh ya dengan ular king cobra. Dan juga kenapa dia ini mirip dengan ular king cobra, karena yaitu mampu mendesis atau mengeluarkan suara yang sangat-sangat keras, teman-teman. Desisannya itu sangat keras. Oleh karena itu dia untuk bagi orang-orang awam itu menganggapnya sebagai ular kobra atau ular king cobra. Tapi perbedaannya, ular king cobra itu berdiri menegakkan kepala, itu yang mekar itu ke kanan dan ke kiri. Kalau ular ini mekarnya itu ke atas dan ke bawah, teman-teman. Nah, seperti itu ya cara sekilas saja membedakannya. Nah, ular ini berkembang biak dengan cara bertelur ya, atau ovipar. Karena tidak semua ular itu bertelur, teman-teman. Ada ular yang bertelur, ada yang bertelur beranak. Artinya ketika keluar itu sudah berupa anakan. Telurnya diinkubasi di dalam tubuh indukannya. Oke, sekian dulu teman-teman video dari saya. Semoga dapat mengedukasi, semoga menghibur teman-teman semuanya. Apabila kalian merasa video ini berguna, silahkan share, dan apabila kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap golek polo, gak golek molo.